Dia ada salah satu pengalaman teman di Surabaya, Romo. Dia tidak mengerjakan apa-apa, cuman selalu duduk dan istighfar terus. Keajaiban datang sangat luar biasa dalam hidupnya. Amalannya cuman istighfar aja, Romo. Iya, betul. Merasa bersalah itu sangat penting ya, Romo. Iya, jadi itu memang astagfirullahaladzim. Terus ini juga sering disampaikan dengan para kiai-kiai sepuh. Jadi wong nek njaluk sepuro kan sing dijaluk sepuro ya welas gitu loh. Lah kalau sudah welas ya memberi kan. Nah, sekarang gini, Romo, saya geser sekarang ke fenomena alam, Romo. Akhir-akhir ini Merapi dalam kondisi sangat siaga. Di sana katanya ada penunggu dan lain sebagainya, ancaman bencana dan seterusnya. Romo melihat betapa sakral sih sebenarnya Merapi itu di Pulau Jawa ini. Kalau bicara tentang sakral dan tidak sakralnya, yang namanya gunung sebagai pusering bumi, itu diantaranya Merapi, Merbabu, Kelut, Bromo, dan Semeru dan yang lainnya. Kalau sudah marah artinya meletus. Ya, ini gejolak alam yang memang sedang mengingatkan kepada kita agar kita mampu dan mau merawat alam. Seperti di awal jumpa kita tentang sedulur papat limo pancer gampang golek sandang pangan, awake dikepengin golek sandang pangan gampang, ya sinergi karo alam, bersahabat dengan alam. Seperti pula dengan gunung-gunung, bagaimana tidak sebentar-sebentar istilahnya diistilahkan batuk ya, erupsi ya itu ya karena alam di sekelilingnya sudah tidak mendukung. Air yang harusnya mengalir sesuai dengan debitnya dipaksakan untuk keluar berbarel-barel setiap harinya, berliter-liter setiap harinya. Pasir yang mestinya dimanfaatkan untuk ekosistem secukupnya, setiap hari dikerui. Nah, apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah pengkeroposan, grek, grek, grek. Nah, kalau sudah keropos menyempit, uap juga tertutup, terjadilah letupan. Ini secara nalar. Tapi kalau secara spiritual memang itu akan terjadi fenomena alam, pembersihan bagi mereka orang yang berbuat murka akan mendapatkan ganjaran dari Zat yang Maha Esa. Kalau diungkapkan dengan bahasa sederhana, pesan yang ingin disampaikan Merapi itu kira-kira apa, Romo? Tatanen budimu, antengno pikirmu, satemah katentreman tinemu. Artinya, bila manusia ini mau menerima keadaan dan tidak terlalu ngongso, maka fa insyaallah ketentraman akan didapat. Begitu pula pesan-pesan dari yang disampaikan oleh para bini sepuh yang kemarin juga pada bulan Suro, itu kan ada yang sowan ke Merapi sana. Itu hal ini akan terjadi untuk membersihkan diri
Jadi waktunya wong Jawa ngetokke jati dirine. Jawa bukan berarti suku Jawa kula panjenengan. Pripun? Jawa itu artinya jiwa. Jiwa yang bersih. Jiwa yang murni. Tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang sekiranya akan menyesatkan. Oh, bukan kok terus yang laku Jawa aja. Nah, bukan. Ya, Romo, ya. Kembali kepada jiwa kita masing-masing, terlepas dari apapun keyakinan dan agamamu, begitu ya, Romo, ya? Betul sekali. Jadi apapun yang kamu yakini, ya itulah agamamu. Dan kamu tidak berhak mengusik kepercayaanku. Karena kita memang lahir dari rahim yang berbeda, kita terdidik dari guru yang berbeda, kita mempunyai nasab yang tidak sama. Bagaimana mungkin pikiran saya bisa seperti panjenengan? Nggih. Kalaupun panjenengan ikut saya, tak peksa, berarti sampean goro berontak ning hatimu dhewe, ngoten lho. Iya. Tapi itu kira-kira mara bahaya bencana itu bisa diminimalisir dengan cara apa, Romo? Supaya efeknya tidak terlalu besar begitu? Insya Allah dengan berserah diri memohon ampunan kepada Sang Pencipta. Nggih. Karena tiada kuasa yang melebihi kuasanya. Jika yang Khalik, yang tunggal ini sudah bersabda mandek, ya mandek. Jadi lagi-lagi memang ini keserakahan tuh selalu membawa malapetaka ya, Romo, ya. Begitulah. Dalam baik untuk Bapak, untuk diri kita sendiri, bisa jadi untuk orang lain. Nah, kemerungsung, serakah itu terkadang tidak hanya terjadi di teman-teman yang masih muda, Romo. Sudah sepuh pun juga masih banyak yang seperti itu. Caranya ngontrol bagaimana, Romo, biar nggak begitu? Cara mengontrol ya seperti kembali ke sedulur papat 5 pancer. Jadi ada merah, kuning, Putih, hitam. putih, serta hitam. Oh, iya, hitam ya. Yang keempatnya ini seharusnya bersinergi, mengumpul menjadi satu. Oke. Nah, ketika yang satu muncul, maka akan rusaklah apa yang kita inginkan. Misalnya putih tok yo gak, gak dadi. Abang tok amarah tok yo gak dadi. Oke. Kuning tok nafsu sengseme tok yo gak dadi. Lantas bagaimana? Harus bisa mengendalikan ini. Ya, kita kan punya rasa untuk mengendalikan amarah yang ada di biasanya lebih senang berkedaton atau bersemayam di telinga. Amarah itu biasanya senangnya sobo ning kuping. Oh. Misalnya begini, contoh sing gampang. Saya ini punya mobil baru, ning iki kreditan. Ana wong alok gaya menmontor kreditan, kuping krungu nesu ora? Nesu. Nah, iki ya kudu dikendhaleni. Nggih. Kepenak to. Sengsem kok ana bocah kae kok banget. Mongke kudu duduwekku kan nggone ning mripat seneng. Nggih. Elek. Nah, jadi kendaleni nek kudu duweke. Jadi kita harus bisa mengendalikan ini, harus bisa empat-empatnya bisa bersinergi. Nah, nantilah kalau sudah bisa bersinergi, insya Allah perjalanan ini tidak ada hambatan. Termasuk seperti orang tua yang kok bisa marah, ya karena kurang mengendalikan diri. Misalnya saya umur wis 58, moh ngalah
kepengen muncul, wae kepengen tenar, wae. Lah terus kok sing nom piye? Kita sudah diberi kesempatan untuk menjadi terkemuka. Nggih. Oke. Jadi gini Romo ini kan termasuk berbesan dengan Ki Mantep Sudarsono. Ibaratnya kan begitu, karena Mas Junggong itu pernah cucu kalau tidak salah. Keponakan. Oh, keponakan. Keponakan. Jadi yang pertanyaan saya tentang pewayangan, tentang dalang Romo. Apa memang tidak sembarang orang ya bisa menjadi dalang? Dan kira-kira apa sih yang dilakukan dalang itu sehingga bisa menjadi seperti itu gitu Romo? Karena saya dapat cerita katanya, oh itu nggak sembarangan, ada laku-laku ritual khusus dan seterusnya. Mohon diwedar Romo. Betul. Jadi untuk dalang sebenarnya mudah dipelajari karena buku-buku pedalangan banyak. Okay. Kursus atau privat pedalangan ada di mana-mana. Bahkan untuk yang studi, ya nyatanya juga ada SMA jurusan pedalangan, kuliah jurusan pedalangan, dan masih banyak cara-cara belajar pedalangan yang lain. Apalagi dengan teknologi canggih seperti ini, gitu. Mengenai dadine lah ini, mengenai dadine. Kalau dalang mau laris itu gampang sebenarnya. Loh, iya, dalang kalau mau laris asal krungu ana wong duwe gawe, parani aku tak pentas. Panjakku ngono-ngono, aku ngono-ngono rasa bayari. Laris. Kae lu anu. Nah, nek lak ya remuk, nek laris tok. Dalang ki kudu golek payu. Lah untuk menjadi payu itu untuk menjadi payu itu ya kudu golek wahyu. Ngoten. Ya dengan laku-laku ritual. Seperti mungkin dimuat juga di YouTube atau mungkin di surat kabar keberhasilannya Pak Mantep Sudarsono itu juga tidak bim salah bim menjadi dalang kondang, tidak. Di masa mudanya beliau juga sering ngenger dalang kondang sana kemari, terus setelah itu sampai berjalan ke Banyuwangi, masuk ke Alas Purwo, nyuwun pangestu para leluhur, dan ini dilakukan dan ini diniati. Nah, karena wis jenenge ibaratnya wong gelem poso, nek saiki dadi kaya ngaten menika nggih, ya sudah tidak aneh gitulah. Sangat wajar ya. Iya, sangat wajar sekali. Lah kalau dalang nun sewu, sekarang dalang itu ratusan, Mas. Ratusan. Nom pinter-pinter. Iya. Saya masih ada pertanyaan yang mengganjal tentang dalang, Romo. Dalang itu kan kuat melek, sampai biar biasanya kan, dan tak lihat rata-rata mereka itu awet muda. Terus kemudian apa sih rahasianya melek dalu itu sebenarnya untuk kesehatan, untuk kebatinan dan lain sebagainya Romo, supaya yang muda-muda begini gimana Romo? Ringan sebenarnya. Aja turu sore kaki ana dewa ngangklang jagat nyangking bokor kencanane isine donga tetulak sandang kalawan pangan ini dan seterusnya. Itu kalau diartikan ojo turu sore kaki marang siro cah nom betau melek ono dewa ngangklang jagat, bukan dewa pewayangan Narada, Yomodipati dan lainnya, itu tidak. Malaikat yang menjadi utusan Sang Khalik sedang
membagikan rahmat Allah kepada setiap umatnya. Ya, rahmat ini terjadi bermacam-macam. Ada yang bentuk kesehatan, rezeki, kepangkatan, dan lain-lain. Nah, wong melek sabar narimo. Artinya ojo ming melek tok, melek yo ngaruh ndedonga. Sabar lan nampa-nampa apa anane. Ya iku bagianipun. Lah nek wis oleh bagian ya misalnya cadonge rezeki iki semene ya kita syukuri. Oleh akeh alhamdulillah, oleh sithik ya berkah. Tentang dalang tadi, baik dalang maupun seniman yang lain kok awet muda, karena seniman itu nerimo ing pandum, Mas. Nerimo ing pandum. Meskipun kalau toh ada seniman yang sudah setaraf dengan artis dibayari larang, itu mereka tidak minta kok, karena sudah selayaknya dia mendapatkan penghargaan seperti itu. Tapi kalau untuk lagu spiritual sendiri, kira-kira untuk menunjang supaya cepat sampai itu lewat puasa atau lewat melek dalu, Romo? Disesuaikan dengan kondisi badannya. Oh gitu ya. Jadi misalnya melek dalu, nah terus juga disertai puasa dengan doa, gitu. Iya. Jadi lagi-lagi tidak bisa digebyah uyah terus punya murid kamu kudu puasa segini. Tidak semua orang itu mempunyai fisik yang sama, tidak setiap orang itu bisa hening yang sama. Itu. Romo, ini banyak yang WA saya. Butuh yang namanya bimbingan meditasi. Andai kata Romo ngapunten, andai kata ada yang datang ke sini dan lain sebagainya, jenengan purun bimbing napa mboten, Romo? Ya, selama tidak mengganggu aktivitas saya dan sebatas kemampuan saya, insya Allah. Jadi nanti bisa saya jembatani gitu ya, benar-benar butuh gitu ya Romo, karena kan kasihan gitu kan, sudah pontang panting kesana kemari, siap cari guru, cari penuntun, kadang juga ketipu ya Romo, bolak-balik kayak gitu Romo. Ya memang banyak kok sekarang yang ngaku-ngaku wong pinter, disiarkan di medsos, datang nganggo mahar. Ilmu kuwi ora kena dituku, ilmu kuwi ora kena didol, ilmu kuwi pantese dilakoni. Dilakoni gitu.